Perkenalkan, nama saya Angelina Manao. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan program studi Pendidikan Guru PAUD semester 2. Di video saya kali ini, saya akan memberikan pemaparan tentang apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelumnya, adapun tujuan dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus yang diasuh oleh Ibu Rahmi Wardaningsih, MPD. Baik, sebelum saya memaparkan apa saja faktor-faktor dari anak berkebutuhan khusus itu, sebelumnya saya akan memberikan pengertian apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan atau kelainan yang dialami oleh anak. Anak-anak tersebut membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Walaupun mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak secara umum, mereka harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Hal ini dapat kita mulai dengan cara penyebutan anak berkebutuhan khusus tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Faktor yang pertama adalah faktor herediter. Faktor ini sering terjadi karena adanya kelebihan kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen yang ada pada pasangan suami istri. Selain itu, usia ibu hamil juga sangat mempengaruhi kelahiran seorang anak. Usia ibu di atas 35 tahun akan memiliki resiko cukup tinggi untuk melahirkan anak dengan berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah faktor infeksi. Faktor ini adalah suatu penyebab adanya berbagai serangan penyakit atau serangan infeksi yang menyebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung adanya kelainan seperti TORCH atau Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes, serta polio dan meningitis ataupun penyakit-penyakit infeksi lainnya. Faktor yang ketiga adalah faktor keracunan. Keracunan dapat terjadi secara langsung kepada anak ataupun melalui ibu saat dalam kehamilan. Munculnya FAS atau Fetal Alcohol Syndrome adalah keracunan janin yang disebabkan oleh ibu yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan atau juga kebiasaan ibu yang mengonsumsi obat secara bebas dapat menjadi faktor potensi terbesar keracunan pada anak. Jenis makanan juga serta adanya polusi pada berbagai sarana kehidupan juga seperti pencemaran udara dan air bisa juga menjadi penyebab faktor keracunan pada anak. Faktor yang keempat adalah trauma. Kejadian tak terduga yang langsung terjadi pada anak seperti proses kelahiran yang sulit sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung risiko tinggi dan mengakibatkan kurangnya oksigen pada otak. Bencana alam juga dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus seperti cacat fisik dan gangguan mental. Faktor kelima adalah kekurangan gizi. Masa tumbuh kembang seorang anak sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Kekurangan gizi dapat terjadi karena adanya kelainan metabolisme ataupun penyakit parasit yang ada pada anak, contohnya seperti cacingan. Natal adalah terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan ataupun sebelum kelahiran. Misalnya, seorang ibu yang tengah hamil muda mengalami keracunan alkohol. Prenatal atau lebih sering disebut dengan Natal, di mana waktu terjadinya kelainan itu saat proses kelahiran, menjelang dan sesaat setelah proses kelahiran. Dan yang terakhir adalah pasca Natal, di mana waktu terjadinya kelainan itu setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangannya selesai atau kurang lebih sekitar 18 tahun. Itu adalah faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Semoga di tayangan video kali ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Terima kasih.